Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini kembali membahas tentang psikolog Lita Gading melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, yang dianggap gegabah dalam mengambil sikap untuk membela aura cinta dari perdebatan dengan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, KPAI melalui Retno Listiarti sebelumnya menyayangkan Deddy Mulyadi terkesan menyudutkan aura cinta lewat status ekonominya. Ini masih usia anak, hak anak itu dilindungi untuk berpendapat, Retno Listiarti. Namun, menurut Lita Gading, pendapat tersebut tidak didasari pemahaman yang menyeluruh mengenai siapa sebenarnya aura cinta. Harusnya mencari tahu dulu latar belakang anak tersebut. Aura cinta usianya lebih dari 20 tahun, dia sudah lulus SMA. Bahkan psikolog Lita Gading menyatakan bahwa Retno Listiarti sudah berhenti menjadi komisioner KPAI sudah 3 tahun lalu. Nah, seperti apa berita selengkapnya, mari kita simak bersama-sama pernyataan psikolog Lita Gading lewat akun TikToknya Litariel @litagading5. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Usianya belum 18 tahun ya. KPAI, please, kalau aja urusannya bukan hubungannya dengan pejabat atau gubernur ya, Anda susah sekali berkomentar, Anda sulit sekali dihubungi. Giliran ini urusannya dengan gubernur, Anda gercep banget memberikan statement. Anak tersebut lebih dari usia 20 tahun. Nah, kali ini Anda gegabah dan Anda kurang literasi dalam melihat latar belakang permasalahan. Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh, tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. Dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini. Ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah, kayak gini. Maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy, rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah, dibenerkan, divalidasi sama ibunya. Bahwa katanya untuk mental anaknya, boleh-boleh aja. Wisuda itu ya nggak masalah, katanya begitu guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau. Malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini. Aduh, bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya, Dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur. Mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo, ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit. Karena kamu kan bukan orang kaya. Ya kan, duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya.
Ya ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Ya, tolong ya, kalau mau cerdas, sekolah yang benar. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus ngukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus ngukur diri dulu, mampu nggak? Bisa nggak? Berusaha nggak? Gitu loh. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah. Tapi begini, ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini, udah nggak dilirik sama saya. Langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah, karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh. Beneran saya nggak bohong. Oke? Salam. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin, itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke? Jadi dia pernah, mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental. Dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Oke? Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh, guys. Dia itu asal ngoceh, tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. Dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini. Ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah, kayak Iya, rumahnya di bantaran kali lagi. Tapi sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Dan yang protes-protes itu orang-orang yang merasa iri karena kalian tidak berani mengambil keputusan seperti KDM. Buatlah kebijakan mulai dari sekarang. Jangan bisanya protes melulu. Kalau mau protes itu harus ada solusi yang baik. Kenapa kemarin-kemarin kalian diem aja? Apalagi KPI. Parah. Bubarkan aja KPAI. Dan banyak juga yang nggak tahu KPAI itu apa. Ya, sebenarnya nggak perlu dibubarkan, guys. Tapi diganti oknum-oknum yang ada di sekitarnya. Udahlah, KPAI please deh. Daripada Anda nanti digeruduk oleh netizen untuk dibubarkan, lebih baik benahi internal Anda. Beberapa kali menghubungi Anda untuk kasus-kasus yang sedang saya tangani mengenai anak Donwaro. Itu aja sulit loh Anda untuk dihubungi. Guys, nih ada info terbaru nih. Ternyata Ibu Retno yang ngomongnya nih ngakunya komisioneris KPAI, ternyata itu mantan 3 tahun yang lalu, guys. Tapi masih ngaku-ngaku ya. Zaman sekarang ini lagi musim ya, seorang ngaku-ngaku. Ada ngaku-ngaku dokter, ada ngaku-ngaku psikolog, ada ngaku-ngaku juga ini komisioner KPAI, padahal mantan. Nanti dibilang julid lagi. Tapi ini fakta, guys. Ya, coba kalian dengarkan ini. Ini fakta dan mudah-mudahan ini sebagai referensi kalian untuk berkomentar. Supaya tidak asal mangap. Oke? Bu, jangan terlalu speak up kalau kita tidak punya modal kekuatan. Artinya kekuatan kita itu sebetulnya peluru untuk kita menggas kasus-kasus yang ada di permukaan kita gitu loh. Ya, kita vokal. Artinya kita tuh harus punya bekal dulu, latar belakang kita itu bagaimana. Misalkan dari pendidikan kah, dari intelektualnya kah, dari cara berpikirnya kah, atau memang dari semua kelengkapan ijazah yang baik dan benar gitu. Misalkan nih, ini misalkan contoh. Jadi kalau misalkan ibu mengaku-ngaku sebagai atau mengatasnamakan KPAI, itu salah dong. Kan ibu bukan di komisioner KPAI lagi sekarang. Oke? Jadi tolonglah melihat, bercermin diri, jangan menjadi power syndrome. Ya, karena punya kekuasaan sebelumnya, akhirnya masih melekat di dalam diri dia. Tuh, coba cek di YouTube-nya, masih lo pakai komisioner. Bener juga sih. Lucu ya. Udah deh, pokoknya ingat Bu, kalau kita mau speak up ke media maupun kemanapun, kita harus punya bekal dulu, seperti saya misalkan.
Saya sudah punya STR, saya sudah punya izin praktek psikologinya, saya juga lulusan S3 terpercaya, dan saya pun juga terakreditasi luar negeri, dan saya pun juga banyak sekali hal-hal yang bisa kalian cari, dan memang itu fakta dan real. Nah, baru kita bisa speak up. Itu kantongnya kita, itu modalnya kita untuk bisa speak up. Karena apa? Kita bukan abal-abal gitu loh. Oke? Jadi yuk, yang menilai itu adalah masyarakat. Bagaimanapun masyarakat menilai, tapi harus kita punya bekal latar belakang pendidikan yang mumpuni, dan punya kekuatan secara finansial mungkin, atau punya kekuatan secara background pekerjaan kita yang mumpuni. Ya, salam Rita Gading. Jadi begini Bu Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI. Maaf saya ulangi sekali lagi. Mantan komisioner KPAI. Ibu masih berbicara seolah masih menjadi bagian dari KPAI. Padahal jabatan itu sudah kadaluarsa 3 tahun silam. Ya, kita semua tidak salah dengar, jabatannya itu sudah lenyap. Tapi di channel YouTube pribadinya, Bu Retno ini masih pakai label komisioner KPAI hingga saat ini, tanpa update, tanpa koreksi. Kalau sampai 3 tahun nggak dirubah itu bukan lupa, itu disengaja. Masa lupa sampai 3 tahun? Memakai jabatan yang sudah tidak berlaku adalah cara agar tetap terlihat relevan di mata publik. Kalau jabatan itu digunakan untuk membentuk persepsi, maka itu sudah masuk wilayah manipulasi publik. KPAI sudah memberikan tanggapan, dan suara mereka jelas, Retno tidak lagi menjadi bagian dari lembaga tersebut. Bahkan mereka juga menegaskan, pernyataan-pernyataan Retno tidak mewakili KPAI. Poin berikutnya dari lembaga tersebut adalah, aura cinta sudah dewasa. Dia sudah bukan anak-anak lagi, maka dari itu bukan ranah KPAI. Jadi, 2 tamparan langsung mendarat. Pertama, Retno bukan siapa-siapa di KPAI. Kedua, objek yang dibela Retno bukan anak-anak pula. Tapi lucunya, selama ini Retno terus tampil paling bersemangat, seolah dia adalah lembaga. Seolah dia juru bicara perlindungan anak seplanet bumi. Padahal, cuma opini pribadi. Dan sayangnya opininya juga ngawur. Di semua video dan pernyataan, Retno terus menekankan bahwa Aura masih anak-anak. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar mengecek umur Aura sebelumnya? Atau dia sedang main tebak-tebakan umur? Karena KPAI sudah tegas menyatakan Aura sudah dewasa dan tidak dalam ranah perlindungan anak. Kalau begitu, dari mana muncul narasi seolah Deddy Mulyadi mengintimidasi anak? Jawabannya cuma satu. Ya, dari Retno Listiarti, dialah yang pertama kali menggiring opini sesat itu. Dan parahnya, dia terus membawa nama lembaga yang sudah tidak dia wakili untuk menyebarkan opini pribadi yang keliru. Karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI setidaknya. Maaf Bu Retno, nama baik seseorang bukan bola yang bisa ditendang sesuka hati. Opini sembrono Anda berdampak sangat fatal. Nama Deddy Mulyadi dibenturkan pada persepsi publik, dianggap mengintimidasi anak. Padahal tidak ada anak-anak di sini. Namun tadi Bapak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya rumit, hanya dipotong